Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasi'al azimin ifdal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-mab'udhu Litatsmima makarimal akhlaq Al-mubaddalu Ala kafatil makhluqati ala litlaq Wa ala alihi masabihas sunnatil alam Wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam Wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita mengadakan membuka kitab Turas Tasawuf Ibnu Khaldun, kitab Turas Fikih 4 mazhab Al-Mughni wa Syarhul Kabir, dan interaktif. Insyaallah malam ini kita giliran interaktif. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya meminta mohon doa membacakan suratul Fatihah kepada ada jemaah kita yang cinta majelis ilmu ini, anaknya yang lagi kecelakaan kemarin beberapa hari yang lalu dalam kondisi kritis. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah anugerahkan kesabaran, Allah murahkan rezeki mereka, dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Allah, fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz mengenai korban nazar atau korban biasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak hasil zina itu mendapat warisan? Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan tentang masalah kurban nazar dan kurban sunnah. Meskipun ini sudah bertahun-tahun selalu kita ulang, tapi insya Allah mudah-mudahan untuk mengulang kaji. Apalagi ini sudah dekat Zulhijjah ya.
Mudah-mudahan bisa sama-sama kita terus mengkaji fikih kurban ini, karena memang banyak sekali ilmu pengetahuan bisa yang dipetik dari fikih kurban ini. Dan setiap tahun juga berulang kesalahan-kesalahan bila tidak dipahami. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau kurban nazar itu adalah kita berniat, ya Allah ya Tuhan, kalau aku nanti berhasil, aku akan berkurban seekor kambing. Seandainya aku nanti berhasil jual tanah, bisnis, punya anak, atau apa saja. Tapi kalau bisa nazar itu, kalau semakin besar cita-cita kita, dibesarkan nazarnya. Mudah-mudahan Allah segerakan. Dan nazar ini nggak boleh main-main. Perkara yang mubah menjadi wajib. Jangan sampai sudah tertunai tidak kita tunaikan. Dan nazar harus disebut berapa jumlahnya. Kalau nazar puasa disebut berapa harinya. Jangan sampai ya Tuhan, aku kalau berhasil nanti akan puasa seminggu. Maka dia wajib tunaikan seminggu. Kalau dia berpuasa 2 hari 3 hari berhenti, besok sambung lagi, 2 hari ke depan disambung lagi, batal. Dia harus ulang dari nol. Disebut, ya Allah, aku nazar 1 minggu, tapi ghairu mutatabi'ah, tidak berturut-turut. 1 minggu tidak berturut-turut. Nah, jadi kalau nazar kambing, nazar kurban, maka tidak boleh dimakan sedikit pun dari daging yang dinazarkan. Kurban ya, nazar kurban tidak boleh dimakan sedikit pun, dan nggak boleh diserahkan kepada orang yang mampu. Mesti orang miskin semua yang makan. Kalau kurban sunnah, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk kerabat meskipun orang kaya. Itu perbedaannya ya. Kalau udah dicampur itu gimana Ustaz? Nggak boleh, harus disebut. Dicampur nggak apa-apa, tapi harus disebut bagiannya. Makanya kalau kita bernazar sebaiknya potong sendiri, lebih berkah. Atau kita serahkan tapi disebut sama panitia. Tapi biasanya panitia karena banyak mengurus yang lain, nazar kita biasanya terabaikan. Sebaiknya jangan. Nanti dia samakan semua. Mau nazar, mau kurban wasiat. Kurban wasiat untuk korban orang meninggal ya. Sama, kurban wasiat tidak boleh dimakan. Jadi sebaiknya sendiri Ustaz? Sebaiknya sendiri. Kalau sapi, kalau patung itu? Nah, kalau sapi umpamanya harus dikasih tahu. Kita nggak boleh ngambil. Maka bagian saya hanya untuk orang miskin, titik. Atau kita ambil semua. Tolong Pak, ini kurban nazar saya. Saya minta semua bagian saya. Karena mau saya serahkan sama orang miskin. Jangan kasih panitia. Biasanya panitia pasti akan repot. Yang kedua dia akan lupa dan lalai, apalagi nggak tahu hukumnya, ya dia bagi rata saja kan, dikasihnya semua orang, itu nggak boleh ya, nggak sah. Ustaz, kalau maunya kan pengus masjidnya, tuh kan, mungkin ibu ada masjid ada orang kaya, tapi kan orang nazar, kita kan tadi nazar patungan sapi itu, nah, kotor makan dengan orang kaya tadi gimana Ustaz? Nggak boleh, haram, haram. Sama kayak fidyah ya, fidyah nggak boleh. Untuk orang 8 asnaf, hanya untuk orang miskin. Jangan sampai nanti panitia zakat makan fidyah atau orang sebagai sendiri aja ya. Ya, afdalnya sendiri. Biasanya bahkan kurban sunnah pun biasanya kalau di Arab itu sendiri, depan kalau kambing, kalau sapi repot lah ya kan. Tapi kalau untuk ke masyarakat sebaiknya memang panitia juga bagus supaya bisa terkoordinir. Karena kadang-kadang kalau kita sendiri juga kita ngasih sama orang yang sudah banyak dapat umpamanya, mendingan panitia itu banyak juga maslahatnya. Jadi dipandanglah kemaslahatan. Tapi kalau untuk nazar sebaiknya sendiri. Sebaiknya sendiri. Karena kalau panitia setahu saya banyak yang menyimpang dicampurnya, dan dia menyerahkannya tidak kepada orang miskin, semua ya bagi rata siapa aja gitu ya. Jadi kurban sunnah 1/3 untuk yang memakan. Jangan sampai yang walaupun sebenarnya yang berkurban itu boleh dia nggak makan, tapi afdolnya makruh kalau dia nggak makan. Kan banyak gitu kan. Ini pernah ini, tapi bukan di sini. Dulu lah pengalaman saya, ada orang kurban sunnah yang berkurban Pak, nggak dikasih apa-apa.
Kecuali kalau dia umpamanya bilang saya nggak mau, itu nggak apa-apa karena banyak yang miskin, biarlah untuk orang miskin gitu. Berbeda kalau umpamanya memang kondisinya normal, maka afdolnya yang berkurban makan. Ini khusus kurban sunnah. Ya, tentang kurban, kalau menurut mazhab Syafi'i ini perlu saya ulang kembali, ada namanya kurban sunnah muakkad ain, sunnah ain ya, dan sunnah kifayah. Kalau sunnah ain adalah kurban kita untuk pribadi, 1 ekor kambing untuk sendiri, baru 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kalau sunnah kifayah adalah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, khusus keluarga yang kita beri nafkah. Tapi belum tertunai sunnah ainnya kalau dia hanya membuat kurban sunnah kifayah, sunnah ainnya belum tertunai. Jadi kalau menurut Imam Hanafi wajib, ya, kurban ini menurut Imam Hanafi wajib ain. Siapa yang mampu dia harus menyembelih. Jadi sunat muakkadnya menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal hampir seperti wajib. Martabatnya lebih tinggi daripada akikah. Kemarin orang bertanya, Ustaz, dia belum akikah, boleh nggak berkurban? Ya boleh, sangat. Saya pernah berapa tahun yang lalu bikin judulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang berakikah. Itu judulnya serem ya. Tapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan itu. Tapi setelah itu Rasulullah membolehkan. Jadi akikah sepakat ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya sunnah saja, bukan sunnah muakkad. Siapa yang mengatakan sunnah muakkad? Ibnu Taimiyah atau ulama yang di luar mazhab 4 mazhab. Bahkan ada yang mengatakan akikah itu wajib. Ada, seperti Hasan Basri. Itu tulisan saya lengkap. Jadi jumhur ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sunnah saja. Kurban sunnah muakkad. Fasholli li rabbika wanhar. Saya mau tanya, akikah ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Nah, jadi itu kita kupas sampai buku kitab kita ini. Kitab primer kita ini Mughni Wasyarul Kabir. Karena banyak sekali yang berkembang di masyarakat akikah itu sunnah muakkad. Banyak sekali. Pertama ya tujuannya juga untuk bisnis. Begitu. Untuk bisnis rata-rata buku-buku akikah yang untuk jual daging itu dibilang sunnah muakkad. Itu terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq. Jadi Said Sabiq itu mengambil pendapat daripada turunan daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan tidak sunnah muakkad, sunnah saja akikah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi saya simpulkan, mazhab yang terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah akikah sunnah saja, kurban sunnah muakkad, kecuali Imam Hanafi wajib. Jadi ya kalau bisa jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita nggak sanggup sunnatul ain, sunnah kifayah. 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga, terutama khusus untuk yang keluarga yang kita berikan nafkah. Itu saja ya. Kalau setiap tahun itu ya Ustaz. Apa tuh? Bantu jabatan buat korban kan itu. Jabatan korban. Nah, mungkin tahun ini, mungkin tahun ini saya berkorban kan ada apa tiap tahun itu saya berkorban dengan kifayah atau gimana Ustaz? Kalau menurut Imam Syafi'i, kurban sunnatul ain 1 kali seumur hidup. Sekali seumur hidup sudah tertunai dia. Jadi kalau kita bapak apabila belum pernah berkurban seumur hidup, berarti belum pernah dia, apabila dia belum pernah kurban sunnatul ain, walaupun dia berkurban untuk keluarga sampai tiap tahun, apabila belum pernah dia berkurban sunnatul ain 1 orang 1 ekor atau 7 orang 1 ekor sapi, belum tertunai sunnatul ainnya, belum tertunai. Jadi kalau sunnah kifayah menurut Imam Syafi'i, bahkan menurut jumhur ulama, apalagi Imam Hanafi wajib setiap tahun. Jangan sampai kita orang mampu nggak berkurban ya. Berapalah 1 ekor kambing untuk orang kaya 2 juta, kan nggak besar itu. Jadi tiap tahun buat keluarga boleh gitu. 1 keluarga itu sunnatul kifayah. Nah, jadi ini kan pribadi bukan pribadi. Nah, kalau kita sudah pernah pribadi nggak usah lagi. Itu sudah tertunai menurut Imam Syafi'i seumur hidup sekali sunnatul ain.
Baru tiap tahun sunnah kifayah. Jadi kita satu keluarga berkurban untuk keluarga kita, yang kita kasih nafkah, anak angkat kah, istri kah, siapakah, yang penting satu keluarga. Jadi rumah. Jangan sampai kita punya uang mampu tidak berkurban, makruh hukumnya. Itu satu ekor kambing kan? Satu orang Yang sunnah kifayahnya kan? sama dengan tujuh orang satu ekor sapi atau unta. Cuman di Indonesia kan nggak ada unta ya. Kayak kalau keluarga tadi sapi apa kambing sah. Boleh dua-dua. Nah, itu kalau di kalangan para ulama, kalau Imam Malik lebih suka kambing yang besar. Tapi intinya dari ulama itu memberikan afdol daripada udhiyah itu adalah yang paling banyak dagingnya. Mana paling banyak daging, kambing atau sapi? Kalau lebih banyak sapi, mendingan sapi. Kalau uangnya ada kambing, beli kambing aja gitu. Apa tuh? Uangnya ada kambing aja di beli kambing. Beli kambingnya apa gitu? Nggak apa-apa itu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bedanya zikir apa? Tadi belum dijawab, Sir. Apa tuh? Anak hasil perzinahan. Oh, anak hasil perzinahan. Anak hasil zina tidak nengok zinahnya. Ini nanti lihat tulisan saya ya, lebih kurang 7 tahun yang lalu sudah ada. Hukum zina hamil, hukum nikah hamil di luar nikah. Artinya anak zina. Jadi anak zina ini tidak berhak ya mendapat waris. Tapi ingat, ini katakan anak zina yang bagaimana? Apabila dia berzina hamil kurang daripada 6 bulan akad, maka itu anak disebut anak zina, tidak sah ayahnya sebagai nasabnya. Tapi kalau dia kurang daripada 6 bulan setelah akad, kurang 6 bulan setelah akad lahir anak, boleh dinikah apabila sudah dinikahinya. Tapi kalau dinikahi ya, kalau yang menzina tidak menikahinya, apabila lebih daripada 6 bulan setelah akad, walaupun yang menzinai dia dinikahi, itu anak tidak nasab dia. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan setelah akad, maka dia boleh dinasabkan kepada ayahnya dan berhak mendapat waris. Wajib berhak mendapat waris ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan 6 bulan setelah akad? Contoh, lahir itu 9 bulan, Pak. Dia zinain hamil 3 bulan. Baru 2 bulan. Nah, kalau baru 2 bulan, apabila lahir 9 bulan, berarti kan kurang dari 6 bulan ya, 7. Apabila dia 3 bulan baru dinikahinya, berarti masih bisa kan? Tapi apabila 4 bulan dia nikahi, maka kurang. Berarti kurang 1 bulan lagi kan? Berarti kurang dari 6 bulan. Maka itu anak zina. Cuma hati-hati, tahu-tahu dia nikahin, baru 2 bulan prematur, lahir 7 bulan. Kan ada prematur kan? Dia nikahin 3 bulan. Nah, ini bukan berarti membolehkan perzinahan, tidak. Ini banyak saya menerangkan hukum ini seolah-olah membolehkan perzinahan, tidak. Hati-hati, orang yang berzina itu dosa besar. Apabila sudah menikah berzina, hukumannya mati di dalam Islam, dirajam sampai mati. Kalau tidak ada hukuman itu di dunia, maka dia harus membayar kifarat, seperti kifarat membunuh orang. Berapa 1 ekor unta? Lebih kurang berapa sekarang? 1,5 miliar. Berapa? 2 miliar. Kalau Saudi sekarang menerapkan hampir 2 miliar. Dia harus sedekah 2 miliar, bayar kifarat. Kalau nggak sanggup dia cicil. Kalau dia yang ghairu muhsan, yang dia belum menikah, maka setengah. Jadi dia 100 kali rajam. Berapa itu kifaratnya, uangnya? Nah, itulah dia. Itu harus taubatun nasuha. Itu dia ya. Jadi kalau dia statusnya anak zina, maka tidak berhak menerima harta waris. Nanti untuk lebih lengkapnya dibaca tulisan saya ya. Insya Allah masih bisa dibuka di Google ya. Ada prematur tadi gimana? Itu anak zina. Apa tuh? Prematur. Ya kalau dia kurang dari 6 bulan akad, nggak terhitung. Contoh, dia nikah 3 bulan, tahu-tahu prematur 7 bulan, lahir anak, atau 8 bulan, ya nggak bisa. Berarti dia anak zina. Ya, itu dia ya. Berikutnya, bedanya zikir nafas dan zikir kalbi. Ya, ini sebenarnya sama. Nafas itu jadi ada latifatul qalb, itu memang pakai aliran nafas. Dari nafas itulah dia menggetarkan zikir itu. Ada latifatul ruh, ada latifah akhfa, ada latifatul khafi, ada latifah sir. Ini adalah
bagaimana cara-cara berzikir menurut tariqah An-Naqsabandiyah. Dan itu memang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zikir qalbi itu, yaitu memang menurut aturan, pakai aturan nafas dia, hentakan nafas itu. Ketika dia nafas itu Allah. Tapi kalau ketika kita masih orang awam, antara nafas dengan tidak bernafas, kalau kita letakkan zikir itu di kalbu sama. Cuma kalau dia pakai aliran nafas, dia lebih tertib. La ilaha illallah. Dia empaskan ke jantung. 4 jari setelah puting. Posisi jantung di situ. Baru latifatur roh itu di sini. Di dada dia empaskan. Itu pun pakai nafas juga. Walaupun muara segala nafas itu pasti dia ke jantung. Itu dia ya. Ini tujuannya adalah bagaimana kita berzikir bisa khusyuk. Karena kalau kita zikir lisan saja, hati kita kemana-mana. La ilaha illallah, hati kita ke Ciracas, ke Pasar Rebo. Nanti belum sarapan apa ya. Udah berapa kali pun kita zikir nggak ada kesan. Ya. Jadi setan itu, kalau zikir qalbi ini pentingnya besar sekali, banyak. Pertama untuk khusyuk, yang kedua akan bisa kita mengobati fisik kita. Manfaatnya banyak sekali. Yang kedua, raja segala raja jin yang berada di tempat manusia itu di jantung, Pak. Jadi kalau kita hempaskan zikir kita ke jantung kita, maka seluruh godaan-godaan yang selalu masuk dalam was-was pikiran kita, hati kita, itu bisa dihilangkan. Itu dari zikir qalbi ya. Allah. Jadi sholat pun begitu. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Di sini yang bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia pakai latifatul qalbi, zikir qalbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi letak nafas, ketika nafas kita berjalan itu dia menuju kepada qalbi, jantung kita. Maka disitulah kita hempaskan asma Allah. Itu ya. Apa itu sholat daim? Apa itu? Apa tata cara sama dengan sholat fardu sunnah yang sering kita lakukan? Apa ini sholat daim? Maksudnya apa ini? Sholat yang continue. Sholat jadi kayak zikir gitu, tapi nggak ada waktu. Oh, itu bukan sholat. Ini berbahaya. Itu eling nanti kata orang. Meditasi. Ini jadi istilah sholat daim jangan ada ya. Ini istilah-istilah yang dibikin-bikin. Jadi zikir itu memang dia senantiasa. Ada zikir dia wirid atau batas-batas waktu sebagaimana Rasulullah. Ada wiridnya tertentu khusus ba'da maghrib baca surah Yasin, habis Isya surah Al-Mulk, nanti subuh Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Jadi Rasulullah sendiri pun ada waktunya. Tapi nanti ada zikir kita tidak mesti memakai waktu-waktu tertentu, tidak. Kapan saja. Tujuannya apa? Supaya jangan masuk hati kita godaan jin atau gangguan-gangguan pikiran kita yang negatif. Kan banyak pikiran kita, itulah dia yang selalu gharijah, insting pikiran kita selalu, kata Ibnu Khaldun, akan berpikir positif dan negatif. Hati kita selalu berpikir kalau kita sakit, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri kita dan sebagainya, sehingga terjadinya stres. Jadi kalau zikir itu menghilangkan itu semuanya. Yang kedua, kalau ada gangguan-gangguan baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia, itu bisa terhindar. Yang ketiga, ini janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa 'adala ajran karima.
Di akhirat orang yang banyak berzikir pagi, sore, siang dan petang, malam. Di dunia nanti martabatnya mulia di surga, paling mulia dia. Kemudian di dunia kata Allah, malaikatku dan Allah akan berselawat kepada mereka, akan melindungi. Bagaimana selawatnya Allah? Mengampunkan dosa-dosa kita. Selawatnya malaikat bagaimana? Untuk kita mendoakan kita supaya kita selamat. Liyukhrijakum minaz zulumat. Zulumat gelap. Apa saja? Gelap pikiran, gelap bisnis, gelap hati, gelap cobaan dan sebagainya, ilan nur, kepada cahaya. Itu janji Allah orang yang suka berzikir. Jadi di WC pun begitu. Walaupun di kamar mandi nggak, cuma jangan lisan, jangan ini, dalam hati saja Allah. Karena di WC paling memang markasnya jin kan. Nah, di rumah kita sendiri mana saja. Ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Kalau kita susah zikir yang panjang, Allah, Allah, Allah. Dalam hati saja, Allah, 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 Allah. Naik motor, naik mobil. Orang yang berzikir ketika berkendaraan, insya Allah Allah selamatkan. Itu dia, walaupun dia jatuh, insya Allah tidak sampai merugikan dirinya. Itu dia ya. Jadi zikir daim itu artinya continue ya. Jadi jangan dibilang sholat daim. Ini nanti kesannya adalah eleng. Dia nggak sholat tapi ngaku sholat. Cukup ingat saja. Ini berbahaya. Oke ya. Kemudian titipan dari WA, Pak Ustadz, ada seorang pengusaha, setiap saya berhasil dari suatu usaha, saat itu pula kematian seperti selalu menghantui saya. Apakah ada yang salah dari usaha dan hati saya? Ya, pengusaha. Jadi kalau dia dihantui dengan kematian, ya itu bagus. Berarti dia ingat mati. Orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang selalu ingat mati. Kalau orang yang nggak ingat mati ini bahaya ini. Ya. Kalau orang yang nggak ingat mati ini berbahaya. Jadi untuk menyebabkan dia khusyuk, supaya dia bisnisnya, usahanya tidak menyimpang. Kalau dia selalu ingat mati, maka dia akan tahu zakatnya. Ini kan enggak, bisnis sudah sampai miliaran, ratusan juta, zakatnya lupa. Iya. Bahkan saya pernah lihat ada seorang engineering luar biasa, sudah meninggal, tapi sebelum dia meninggal baru teringat mau ngeluarin zakat. Sampai dia meninggal belum ngeluarin zakat. Bayangkan tuh Pak, ini yang pernah saya hadapin seperti itu. Berhasil, uangnya miliaran. Bayangkan, seumur hidupnya tidak pernah mengeluarkan zakat. Ketika sakit parah baru dia ingat, saya kalau bisa mau mengeluarkan zakat, diwasiatkan sama suaminya. Sampai meninggal belum mengeluarkan zakat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu wajib dibayar ya. Jadi kalau ingat mati sangat bagus sekali. Kemudian Pak Ustadz, saya suka dengan beberapa kajian di YouTube bahwa surga itu 80-90% adalah isinya orang miskin. Saat ini saya usia 43 tahun. Apakah nanti ketika saya usia 60 tahun bisa memiskinkan diri saya? Apakah itu salah? Jadi memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makam orang miskin itu adalah paling tinggi di surga nanti, paling tinggi. Tapi kalau dia beramal soleh, kalau dia nggak beramal soleh, maka makamnya rendah. Tapi dia tetap lebih tinggi daripada makam orang yang tidak soleh juga nanti. Nah, jadi memiskinkan diri ini maknanya banyak. Maknanya banyak, memiskinkan dirinya daripada perbuatan maksiat, memiskinkan dirinya daripada perbuatan yang tidak-tidak. Kalau memiskinkan dia dari hartanya, ini sama dengan amalan zuhud namanya. Boleh, dan memang para sahabat seperti itu. Tapi ini jangan sampai disalahartikan. Jangan sampai nanti seolah-olah kita benci dunia. Ya. Jadi memiskinkan ini maksudnya adalah bagaimana dia lebih banyak usahanya itu untuk dakwahnya daripada perkara dunianya. Jadi zuhud itu adalah secara lughatan tarkud dunia, meninggalkan dunia. Artinya bukan berarti membuang. Jadi kalau dia umpamanya untuk dunianya, untuk makannya 1 bulan 10 juta, sedekahnya lebih dari 10 juta.
per bulannya. Jadi lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Boleh saja, tapi ini jangan salah artikan ya, seolah-olah ini miskin, dia sama sekali memenderitakan dirinya. Walaupun sebenarnya ada orang-orang yang sudah ma'rifatnya tinggi melakukan seperti ini zaman Rasulullah. Contoh Utsman bin Affan, kaya Pak. Kaya. Akhirnya dia apa? Dia miskinkan dirinya sampai dia sedekah. Udah. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim lil fuqara'il ladzina usrifu fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilahafa. Udah, ini ayat yang baru saya baca Pak. Lebih kurang hampir 500 orang muhajirin memiskinkan diri untuk hijrah ke Madinah. Sampai-sampai Allah turunkan ayat ini, kamu harus bersedekah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka tidak meminta-minta kepadamu untuk makan, tapi kamu tahu dari wajahnya dia itu orang miskin. Jadi ini sudah ada. Jadi para sahabat dulu melakukan ini. Tapi ini yang sudah tinggi ma'rifatnya. Kalau sekarang ini orang yang sudah mendalami ilmu tasawufnya. Jadi jangan kita sampai menafikan mereka yang ada seperti ini. Zaman Rasulullah sudah ada. Tapi kalau untuk kita sekarang, gunakanlah istilah kemiskinan itu, memiskinkan diri dari harta yang ada, berjuang di jalan Allah. Gunakan waktu yang kalau dia dulu sibuk mencari dunianya sampai lupa sholat dan sebagainya, maka ketika dia taubat, harta dan waktunya untuk di jalan Allah. Jadi hasil bisnisnya dia dia peruntukkan untuk fisabilillah, bangun madrasah, bersedekah dan sebagainya. Meskipun dia tidak tidak miskin sebagaimana orang-orang yang tidak makan, artinya membuang seluruh hartanya, tapi dia salurkan untuk di jalan Allah. Itu saja ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa berzikir itu ada bilangnya seperti 33? Kenapa berzikir itu ada bilangannya seperti 33, 100 kali dan lain-lain? Apakah ada dalilnya? Subhanallah. Ini sekarang jemaah saya atau enggak ini yang bertanya ini? Kita sudah membuka kitab fikih. Kurang apa lagi dalilnya? Subhanallah. Tapi kalau ini yang baru datang akan saya jawab. Tapi ini benar kan? Memang jemaah saya ini kan. Kita belajar fikih udah bertahun-tahun dan pakai kitab. Di dalam kitab kita hadis sahih banyak sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in fi yaumin mi'ata marrah. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim 100 kali. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, akan ada 10 malaikat yang mendampingi dia. Akan Allah angkat kesalahannya 100 keburukan dan Allah anugerahkan 100 kebajikan. Dan tidak ada pada hari itu dia jumpai orang-orang kecuali memberikan manfaat untuk dirinya, dan tidak ada sedikit pun gangguan setan, santet, jin dan sebagainya yang mengganggu dia pada hari itu. Banyak, bahkan ada yang 7 kali, ada yang 33 kali. Ini muktabar ya. Baru kita berapa hari mengkaji ini. Saya kira jangan ditanya dalilnya ya. Jangan tanya dalilnya kalau kita sudah duduk di sini, kecuali orang yang belum pernah mengaji di majelis ilmu kita. Ya. Saya kira banyak sekali. Kenapa disebut ini? Supaya kita istiqomah. Baru setelah itu lebih dari itu boleh. Lebih dari itu boleh, silahkan. Maka bahkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat termasuk Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya Allah 800.000. Kenapa Rasulullah tidak sampai menunjukkan sampai 1.000, 2.000, 3.000 sebagaimana sahabat melakukan 800.000? Takut memberatkan umatnya. Makanya Rasulullah zikir setelah sholat itu Rasulullah lebih banyak menekan kepada 3 kali. Padahal Rasulullah sering. Kenapa? Supaya jangan memberatkan. 3 kali saja istighfar. Setelah itu baru la ilaha illallah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Barang siapa yang berzikir setelah salat kata Rasulullah seperti ini, itu khair min zuhrunihim, lebih baik daripada kekayaan ahlud dustur, orang soleh yang sedekahkan hartanya. Bayangkan.
33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali kata Rasulullah Allahu Akbar. Kalau dia amalkan ini setiap habis salat, udah lebih baik martabatnya, makomnya daripada orang kaya yang duitnya untuk umroh, untuk haji, untuk zakat, untuk sedekah. Subhanallah. Kecuali kata Rasulullah kalau orang kaya ini juga ikut berzikir seperti itu. Nah, itu hadis sahih. Subhanallah. Iya. Baru berapa hari kita belajar kitab kita ini, itu dia. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan hati, gimana hukumnya kalau saya menjadi makmum tapi saya gak sreg atau kurang suka diimami sama orang itu, gimana ngesolat saya, sah apa tidak? Nah, ini harus tahu kita gak sregnya apa gara-gara utang atau gara-gara tersinggung atau gara-gara perkara dunia. Kalau itu nggak sah. Tapi kalau perkara syariah boleh. Contoh, ini bacaannya nggak bener ini, kemudian istinjanya nggak beres, nah itu boleh. Kita nggak usah percuma sama dia. Kalau kita yakin dia istinja nggak benar, atau begini, dia fasik, dia orangnya nggak sholat, sholatnya hanya di masjid aja sekali-sekali, di musola sekali-sekali jadi imam, di rumah sholatnya nggak benar, nggak komplit 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi yang dikatakan sholat itu mesti 5 hari ya, 5 kali dalam satu malam. Kalau ada yang kurang dan dia sengaja meninggalkannya, nggak taubat dan tidak mengqadhanya, fasik. Orang fasik tidak boleh jadi imam. Jadi kalau bagaimana Ustaz? Kita kan nggak tahu dia fasik nggak fasik, ya ikutin saja. Nanti kalau udah tahu kita dia fasik, jangan lagi ikutin. Kita qadha sholat kita di rumah, jangan ikutin dia. Ya. Jadi kalau perkara syariat boleh kita jangan ikuti, tapi kalau perkara dunia jangan, karena ada gara-gara tersinggung ya kan, dan sebagainya. Kalau bacaan menurut jumhur ulama pun nggak boleh diikuti sebenarnya, tapi kita kan mengambil kemaslahatan di dalam dakwah kita, di tatanan sosial budaya kita kan nggak boleh terus saklek mempertahankan meskipun mayoritas. Terus terang, kalau menurut pendapat menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tak benar baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Makanya kiai-kiai kita di kampung nggak mau, dia tengoknya imam nggak betul, udah dia nggak mau ikut. Walaupun dia terjebak ikut di rumah diulangnya. Tapi kita mengambil kemaslahatan di dalam kitab kita ini ya untuk dakwah. Kan nggak mungkin kita sholat di rumah terus gara-gara imamnya. Kan nggak mungkin juga kita mengatur tempat-tempat publik, iya kan? Apalagi kita umpamanya datang ke masjid Istiqlal umpama lah, atau imamnya nggak benar kan, kita pula ngatur-ngatur kan nggak mungkin ya kan? Mereka ada yang udah lebih berhak mengatur di sana atau di masjid-masjid lain lah. Jadi ini boleh dua-dua dipakai, silahkan dia mau ikut atau enggak. Tapi untuk menjaga kemaslahatan tetap kita memanggil qaul yang dhaif. Menurut pendapat termasuk di dalam di sini Imam Al-Qadhi mazhab daripada Ahmad bin Hanbal, termasuk juga Imam Malik mengatakan kalau imamnya salah membaca suratul Fatihah tidak batal salatnya. Tapi itu kaul yang sangat lemah. Bukan berarti sementara berarti ada kaul itu akhirnya apa? Imamnya salah terus jadi imam. Wah, ini jangan ya. Jangan. Kalau di Sumatera aku rasa udah nggak tahu ya. Ada tempat-tempat tertentu pengalaman saya, mereka akan akan komplain besar-besaran. Jadi itu untuk doruri saja, untuk darurat. Tak ada imam lagi ya udah yang salah pun jadilah ya kan, daripada habis azan nggak ada jemaah kan nggak mungkin. Ya udahlah ya kan. Nah itu dia. Kemudian Ustaz, berikan dengan tata cara sholat apa dibenarkan apabila kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah tapi tangannya tidak dilepaskan, diletakkan di atas dada, bagaimana hukumnya? Udah, ini sudah kita praktekkan makruh saja ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah jangan dia gini. Ini saya perhatikan banyak, ada kan banyak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tetap taruh nggak apa-apa, tapi makruh ya. Padahal kita sudah praktekkan. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan sholatnya secara warid kepada sahabat tabi'in. Jadi ketika kita selesai itu i'tidal Sami Allahu liman hamidah, maka kamu ratakan tangan kamu sampai bawah. Jangan diginikan. Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi makruh ya. Oke, silakan ada yang lain.
masalah ini ada kita membaca Al-Quran Ustaz. Iya. Itu kadang-kadang ada Al-Quran itu saat habis baca karena biar ingat sama ininya, apa namanya, nomornya berapa itu jumlahnya itu, lalu dilipat itu Ustaz, kitab sucinya itu gitu. Iya. Itu terus yang keduanya mengenai pembacaan atau kita melakukan membaca Al-Quran itu yang terbaik waktunya. Iya. Yang paling baik itu tolong dicatat. Iya. Jadi kalau kita ada adab-adab, insya Allah kita minggu besok subuh kita buka kita At-Tibyan. At-Tibyan ini di mu'alifnya Imam Nawawi, salah satu ulama pentarjih mazhab Imam Syafi'i sangat terkenal, dan dia mensyarahkan hadis Sahih Muslim. At-Tibyan ini kitab tentang masalah bagaimana kita beradab tentang Al-Quran, beradab seorang ulama, adab seorang muta'alim, seorang menuntut ilmu, bagaimana kita menyentuh Al-Quran, bagaimana kita membawa Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana membaca Quran yang salah dan sebagainya. Jadi kalau Quran sebaiknya jangan dilipat, ditandain saja, itu di antara adabnya. Kemudian kalau ini Al-Quran, jangan sampai kita taruh Quran di atasnya helm, HP, jam. Jadi martabat paling tinggi mushaf itu Al-Quran yang tanpa arti, tanpa terjemah. Kemudian Al-Quran terjemahan atau baru Al-Quran yang ada artinya. Kemudian surah-surah Yasin. Nah, jadi kalau umpamanya Al-Quran asli yang tidak ada terjemahnya di atas, baru tafsirnya, itu adabnya, baru surah Yasin boleh. Jadi jangan sampai pensil pun jangan taruh di atasnya, pulpen, apalagi sampai ya dimainin anaknya. Karena itu surah Yasin dimainin anaknya, cucunya, kemana-mana. Iya. Lempar-lemparan lagi dia, pakai surat Yasin. Jangan gitu katanya. Tapi kalau HP dia dilempar, marah-marah dia sama cucunya, sama anaknya. Kalau Yasin dilempar, jangan gitu nak katanya. Lempar lagi aja katanya. Subhanallah, hati-hati. Gara-gara kita tidak punya adab dengan Al-Quran, kita nggak sadar Pak. Tiba-tiba kita jatuh dari motor, tiba-tiba kita bangkrut, tiba-tiba kita pokoknya ada saja kerugian kita nggak sadar itu. Sebab gara-gara kita tidak punya adab dengan Al-Quran. Hati-hati ya. Sedangkan menyentuh tanpa wudhu saja tidak boleh, apalagi sampai kita. Jadi mushaf Quran sebenarnya jangan dilipat. Kecuali kalau Yasin. Yasin itu kan udah dipecah dia. Nah itu nggak apa-apa dilipat. Tapi kalau untuk mushaf sebaiknya jangan. Walaupun nggak berdosa, itu diantara adab-adab. Ya tandailah pakai kertas. Tandailah dia pakai pita atau pakai apa saja. Apa? Tanda-tanda itu Ustaz. Iya, sama kertas yang pakai ada lemnya. Itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Kalau kita mungkin kalau pakai baju koko, kain, sarung, kita mengaji kan mungkin seharian bosan saja. Mungkin kita mau santai, kita pakai kaos saja gitu Ustaz, bersih gitu kaosnya. Gitu ya. Apa itu kan melanggar adab juga ada. Mau baca Quran tuh mau zikir, apa kita harus baju koko apa gamis gitu. Iya. Gitu. Jadi tadi belum saya jawab ya, kapan waktu-waktunya membaca Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah itu mengajarkan banyak sekali. Habis maghrib, kalau habis maghrib kita ta'lim bisa nanti habis isya, nggak bisa ba'da subuh. Ya. Jadi kalau itu khusus ayat tertentu, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, mudah-mudahan orang selalu sayang sama kita. Ya. Kalau belum nikah, mudah-mudahan Allah kasih pasangan yang sangat cantik. Kalau dia lagi hamil punya anak, mudah-mudahan anaknya yang soleh, yang tampan. Itu niat saja untuk ke dunia. Mau, jangan sampai disalahartikan. Ini saya sebenarnya hanya ingin ngasih motivasi. Keberkahan dari Al-Quran itu juga bisa untuk perkara dunia. Ya. Kemudian habis sisa surah Al-Muluk. Kenapa? Surah Al-Muluk ini untuk memperkuat akidah. Ketika sakaratul maut kita bisa Allah lindungi, tidak cacat akidah kita. Mudah-mudahan sakaratul maut kita baik. Kemudian surah Al-Muluk itu banyak hikmahnya, menjaga kita. Kemudian Rasulullah membaca surah Alif Lam Mim saja ketika mau tidur. Jadi Al-Quran tadi bagus pada waktu ba'da maghrib, habis isya mau tidur. Jadi surat Alif Lam Mim Sajadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur. Rasakan, insya Allah. Jadi bukan berarti kemarin ditanya bagaimana mau ujatain seperti qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bagus, tapi nanti ada fadilah yang sangat lebih kalau kita membaca ayat-ayat yang lebih panjang.
Makanya kata Rasulullah jangan kalau bisa 100 ayat sebelum tidur dibaca. Insya Allah mudah-mudahan itu Yasin Ustaz. Kalau Yasin bagus. Jam maghrib atau gimana Bapak? Yang mandinya? Boleh, bagus. Silakan. Tentang tadi Pak Ustaz, kalau cara menyusun Al-Quran itu Pak Ustaz. Iya. Silakan lagi Pak Ustaz. Iya, jadi al-musa Al-Quran yang asli ya, yang maksudnya nggak ada terjemahnya, dia harus paling tinggi. Ya. Jangan sampai nanti dekat celana dalam lah. Iya, nauzubillah. Jadi harus tempat yang benar, diberdirikan kalau bisa. Pokoknya kalau kita takut dia ditimpa diberdirikan. Ini jangan sampai Yasin di atasnya obat-obat, ember, entah apa-apa lah ya kan, helm. Jangan. Jadi pertama mushaf yang aslinya dulu. Baru yang kedua tafsir, baru Yasin. Setelah itu buku-buku yang lain. Berbeda kalau nanti ulama yang banyak kitabnya, itu sebab daruri. Kalau sempat 2 ton, 3 ton kitabnya, itu sudah nggak tersusun lagi. Nah, itu lain ya. Nah, itu jangan disamakan. Nah, ini saya tengok Ustaz lain, pula Quran lain. Nah, jangan pula begitu kan. Itu beda dia. Itu karena Yasin itu kecil, jadi Yasin kan paling atas. Jangan. Kalau bisa diberdirikan. Kalau dia ditimpa begini dia kurang bagus karena kecil di bawah. Ya. Jadi mushaf yang asli jangan di atasnya apapun, apalagi sampai terlangkah. Maaf Pak, orang budaya Melayu, wah itu keras. Kalau coba paling nggak sengaja Pak, anak-anaknya dulu Pak bawa Quran, maji Quran terjatuh, dicambuk tuh Pak. Kalau sekarang saya perhatikan Yasin diduduin, dipijain, Quran dilempar, orang tuanya biasa aja. Kalau orang Melayu budaya jangan coba jatuh tanpa sengaja saja. Apalagi sengaja, tanpa sengaja saja dilibas pakai rotan, berbirat kaki. Tapi alhamdulillah orang-orang yang menghormati Al-Quran itu anaknya akan jadi orang soleh, jadi orang benar, orang baik. Meskipun dia berbirat dicambuk orang tuanya, insya Allah di luar sana siapapun yang jahat nggak bisa ganggu dia, karena menghormati mushaf Al-Quran. Itu ya. Apa? Yang kalau baca wirid atau baca Quran kan pakai apa? Oh ya, boleh pakai apa saja, boleh. Apalagi di rumah kalau kita sendiri. Walaupun sebenarnya ada nanti masa-masa tertentu kita disunahkan pakai baju yang rapi. Tapi nggak mesti begitu terus. Nengok sikon. Hari-hari tertentu kita dianjurkan pakai baju yang rapi pada hari Jumat. Nah, tapi kalau kita di rumah pakai apa saja, yang penting aurat terbuka. Aurat jangan terbuka, tertutup. Jangan pula dia telanjang baca Quran ya kan. Nah, jadi beda ada kalau saya dulu di Mesir pengalaman orang-orang Kipti ini orang-orang Kristen Koptik. Itu Pak baca Quran Pak, senang baca Quran, tapi nggak pakai jilbab, pakai rok sebatas lutut di mobil baca Quran dia, pakai salib. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu tenang Pak. Membaca Al-Quran itu meskipun berbeda akidah, tenang. Nggak usahkan begitu. Ini pengakuan mereka orang-orang yang berbeda dengan akidah dengan kita. Di Riau itu pernah kejadian Pak. Hanya memegang mushaf saja, dia menyeberangi antara hutan dengan kampung dia itu merasa tenang. Kalau dia lupa bawa Quran, dia kena kejar-kejar jin. Yang ditakutilah, ada kuntilanak tertawa dan sebagainya. Tapi kalau dia bawa mushaf, tenang aja. Ini pengakuan mereka sendiri. Bayangkan itu. Nah, jadi harus ada adab ya, kita membawa mushaf itu bagus di mobil taruh. Di kita Indonesia kan nggak budaya itu. Kalau di Mesir budaya, Quran tuh ada setiap mobil pasti ada. Supir taksi itu semuanya Quran. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran kita terhindar daripada kecelakaan dan sebagainya itu ya. Jadi di antara adab-adab kita membaca Al-Quran. Jadi boleh baju apa saja, baju kok selagi dia bersih ya, itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Itu aja. Silakan Pak. Lu najar umpamanya najar tapi najar dari hasil kejahatan lah, kalau saya berhasil ini umpamanya taruhan lah. Kita kan masih orang ini itu termasuk harus dilaksanakan apa enggak tuh? Jadi kalau nazar itu maksiat tertolak ya. Kemudian nazar yang wajib itu nggak boleh. Contoh, aku nanti kalau aku dapat duit hari ini aku akan sholat, nggak sah nazarnya. Ya, aku nanti kalau berhasil tamat ini atau dapat PNS aku akan puasa Ramadan 1 bulan penuh, nggak sah nazarnya ya.
Jadi pertama nazar dari perbuatan maksiat. Kalau aku nanti judi menang dapat 200 juta, aku mau sedekah di musola, mardut, tertolak, nggak sah. Gitu ya. Ini menang togel mau sedekah. Ya, jadi nazarnya tertolak, nggak boleh itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Oke, Pak. Ada saya pernah baca zikir itu dijazahkan. Apa tuh? Ijazah. Ya. Ada sholawat juga dijazahkan. Itu maksudnya apa? Oh, itu yang ijazah itu maksudnya ada dia zikir memang mendapat amalan dari ulama-ulama sebelumnya. Itu mencari keberkahan saja. Sama kayak kita belajar turos ini. Kitab-kitab yang kita ajarkan selama ini kan sanadnya bersambung kepada dari saya ke guru saya begitu ya. Terus begitu sampai muallifnya. Jadi al-asanid al-awahil wal awakhir. Sanad awal dan akhir. Jadi kitab terus ada sanadnya. Begitu juga ada namanya sanad dari hadis. Kalau hadis itu kan sanadnya juga bersambung kepada orang tertentu. Ada namanya sanad hadis yang musalsal. Itu sampai kiamat bisa bersambung. Tapi kalau selain daripada musalsal tidak, terbatas dia. Itu dia ya. Jadi kalau ada doa-doa yang kita diajarkan oleh tuan-tuan guru yang dia diijazahkan, itu amalannya yang membawa keberkahan. Jadi nggak liar. Kan banyak orang ngambil amalan itu dari kitab-kitab, dari apa namanya Google, dari YouTube, dari mana-mana gitu. Jadi yang afdol itu adalah kita mendapat amalan yang memang sudah diamalkan orang soleh. Nah itu dia, yang sudah diamalkan oleh orang soleh dan dia mendapat ijazah itu lebih bagus. Jadi itu menambah keberkahan. Itu dia ya. Oke, itu saja. Saya ngaji Ustaz, doa dan zikir dari Ustaznya gitu kan. Saya ngasih orang lain itu masuk nggak nyambung Mas? Beda. Jadi kalau kita ngasih orang lain boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sanad dari gurunya akan berbeda keberkahannya. Tetap boleh, nggak apa-apa. Baru nanti dari gurunya ke muridnya ngasih sanad lagi boleh. Sanad ijazah itu. Cuman kadang-kadang banyak penipuan ya. Banyak sekarang ini ngasih amalan katanya ijazah bersanad, doa bersanad, selawat bersanad, itu nipu banyak. Banyak menipu. Nah, jadi ada tausiah segala macam yang pakai sanad segala macam itu banyak yang menipu. Nah, itu dia ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.